warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristianti dan di samping saya ada Samsyatul Fitria dan satu lagi teman saya sebagai kameramen. Kami semua dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai kepemimpinan dalam sebuah instansi atau lembaga sebagai tugas akhir mata kuliah kepemimpinan dengan dosen Miss Nia. Dan kami sekarang berada di SD Negeri 1 Tanjung Rejo, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Di sini kami akan melakukan wawancara yang dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Ibu Riyasa Fitri. Kami dari Universitas Nurul Huda dari Prodi Informatika mendapatkan tugas dari Miss Nia mata kuliah kepemimpinan untuk melakukan interview atau wawancara di sebuah lembaga atau perusahaan, dan kami memilih di SD Negeri 1 Tanjung Rejo untuk melakukan wawancara. Apakah Ibu siap untuk kami wawancara ini? Ya, boleh. Sebelum itu, bolehkah Ibu menceritakan atau menceritakan identitas pribadi Ibu? Jadi nama saya itu Riyasa Fitri. Alamatnya di sini di Dusun Tanjung Rejo, di jalan. Saya sudah berkeluarga, punya suami saya orang pribumi sini, punya anak 3, dan bekerja di sini terhitung dari Mei 2022, dan kepala sekolah di sini dari bulan Mei tahun 2022. Berarti udah sekitar 2 tahun ya. Setahun ini Mei 2023 kemarin setahun, ini udah bulan akhir, tahun setengah ya gitu. Selanjutnya, bagaimana sejarah atau identitas di SDN 1 Tanjung Rejo ini? Maksudnya sejarah apanya? Sejarah berdirinya SD. Oh, kalau sejarah berdirinya SD ini kayaknya SD ini adalah SD tertua ya, tertua. Kalau sejarah aslinya itu saya kurang paham, tetapi SD ini adalah instansi satuan pendidikan dasar yang di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi yang berdomisili di Dusun Tanjung Rejo, satu-satunya sekolah negeri yang ada di sini. Satu ini ya? Ya, kalau di dusun ini, di Dusun Tanjung Rejo cuma satu, dan memiliki tenaga pendidik dan kependidikan. Kebetulan sekolah kami itu tenaga pendidiknya, guru-gurunya itu berjumlah 10 orang, dan yang sebagai guru kelasnya itu ada 6 orang. Itu alhamdulillah sudah bersertifikat guru profesional semua, jadi sudah sertifikasi semua, jadi statusnya sudah sebagai guru profesional semua. Ada 2 honorer, yang satu dia mapel agama, yang satu sebagai tenaga administrasi, yang lainnya PNS dan ASN P3K. Menurut Ibu, kriteria pemimpin yang baik itu seperti apa? Ya, kalau
saya gimana ya, kriteria pemimpin yang baik itu dia bisa menjalankan tugas sesuai tupoksinya, dia bisa mensiasati bagaimana cara memajukan sekolah yang dipimpinnya, bagaimana cara menjadikan anak-anak didiknya itu nantinya tamatan yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti yang luhur. Kalau menurut saya seperti itu. Dan bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengkondisikan dirinya dan sekolahnya di tempat dia bekerja. Jadi dari segi keamanannya, dari segi kenyamanannya, bagaimana seorang pemimpin itu membuat situasi kerja itu adalah rumah kedua yang bisa membuat nyaman, aman, bahagia, dan semangat dalam bekerja melaksanakan kewajiban setiap harinya. Itu kalau menurut saya. Dan menurut Ibu, bagaimana seseorang bisa menjadi pemimpin yang baik? Kriteria pemimpin yang baik itu, kalau menurut saya, baik itu relatif ya, tergantung yang menilai. Tetapi kriteria pemimpin yang baik itu, dia bisa mensejahterakan, membuat nyaman setiap bawahannya, warga sekolah, termasuk anak didiknya, guru-gurunya, terus lingkungan sekolahnya. Bagaimana bisa menjadikan komunikasi lebih baik secara kekeluargaan, bisa bekerja bersama-sama sebagai tim yang seiring sejalan, sebagai tim yang saling support, sebagai tim yang punya visi dan misi yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang maju, dan itu tadi menghasilkan anak didik yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan dalam bidang pengetahuan itu bisa tamat dengan kategori baik lah minimal. Tuh. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu membangun komunikasi yang komunikatif dengan anggota atau bawahan di sini? Kalau saya, prinsip saya, seorang pemimpin itu adalah pelayan ya. Seorang pemimpin itu pelayan. Jadi seorang pemimpin itu tidak harus dilayani, tidak harus selalu dilayani, tidak harus selalu diminta dihormati. Kalau menurut saya, rangkullah ini bawahan itu jangan dianggap sebagai bawahan, tapi lebih kita menganggap mereka itu satu tim kerja, satu keluarga, terus satu keluarga yang punya visi dan misi yang sama untuk mewujudkan tujuan yang ada di visi misi SD Negeri 01 Tanjung Rejo. Jadi kayak gitu kalau menurut saya. Jadi itu tadi sebenarnya bukan bawahan tetapi satu tim kalau menurut saya. Jadi satu tim, bagaimana bisa bersama-sama, bagaimana bisa bekerja sama dengan baik ya, tapi tidak lepas dengan tupoksinya masing-masing. Mereka sebagai guru dan saya tugasnya kepala sekolah itu kan pada prinsipnya sebagai manajerial ya. Dia yang kalau di perusahaan itu manajer itu dia yang mengendalikan perusahaan. Nah kalau di sekolah itu dia yang mengendalikan segala sesuatu, baik masalah keuangan, baik masalah kondisi sekolah yang ada di sekolah
yang saya tempati, tapi dengan kerjasama, dengan dibantu oleh guru-guru yang ada di sini. Lalu apabila terdapat permasalahan dalam lembaga antar anggota dan ketua, solusi apa yang Ibu lakukan? Bila terdapat masalah, ya kita pecahkan masalahnya secara bersama-sama memecahkan masalahnya. Kita cari jalan keluar terbaik, kita ajak bermusyawarah, terus kita ajak mengatasi masalah itu ada baiknya, bagaimana solusinya. Jadi dengan actionnya juga dilakukan itu sampai masalah itu tuntas dan terselesaikan. Bagaimana cara Ibu membangun hubungan yang baik dengan orang yang memiliki jabatan di atas kita dan orang yang memiliki jabatan di bawah kita? Kalau selama ini yang saya lakukan ya, kalau menjalin hubungan baik dengan atasan saya itu saya dengan cara patuh. Saya orangnya patuh dengan atasan. Jadi apapun yang menjadi peraturan atasan saya, kebijakan atasan saya, itu saya jalankan. Saya jalankan selama itu tidak menyimpang dengan aturan yang ada. Jadi karena saya tipikalnya orang yang patuh sama atasan, saya tidak pernah, bisa dibilang saya tidak pernah membangkang. Jadi apa yang atasan saya inginkan, terapkan dan anjurkan harus dilakukan, saya lakukan sebaik yang saya bisa. Nah, kalau dengan bawahan saya, kalau dengan bawahan saya itu saya tidak menganggap bawahan. Itu tadi saya merasa mereka itu adalah satu tim kerja yang istilahnya, karena kalau tidak ada guru-guru itu tidak ada yang namanya kepala sekolah. Jadi karena namanya kepala sekolah karena ada guru-guru di situ. Ya, jadi saling ini aja, saling merangkul aja. Terus saya itu tidak ada rahasia kalau dengan guru-guru saya. Maksudnya tidak ada rahasia, apapun keadaan yang saya hadapi itu saya selalu sharing, saya cerita supaya ada jalan keluar terbaik, supaya bisa dipecahkan bersama-sama dan supaya bisa ada penyelesaian yang baik. Saya nggak baca. Bagaimana Ibu membangun manajemen yang baik dalam kepemimpinan? Manajemen yang baik dalam kepemimpinan. Kalau saya, manajemen itu kan ini ya, kalau manajemen itu larinya ke masalah keuangan ya, kalau menurut saya rata-rata. Nah, jadi kalau membangun manajemen yang baik itu kita kerja itu sesuai ini aja, sesuai rencana kita, sesuai rencana kerja kita. Karena kalau kepala sekolah itu ada rencana kerja kan, dia setiap tahun itu dia ada yang namanya rencana kerja tahunan kepala sekolah, rencana kerja tahunan sekolah. Nah, apa yang kita lakukan? Ya kita bekerja sesuai dengan rencana itu, rencana yang sudah kita buat tadi, kayak gitu. Jadi supaya tidak menyimpang dengan visi dan misi sekolah itu tadi. Apa saran bagi calon pemimpin masa depan untuk masa depan? Ya, saran bagi calon pemimpin masa depan itu yang pertama, kalau menurut saya harus menjadi pemimpin sesuai dengan ininya, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dia miliki, pendidikan yang dia miliki. Jadi misalnya
Kalau dia pendidikannya misalnya dia sarjana apa, mau memimpin di mana, itu harus disesuaikan. Yang kedua, pemimpin itu jangan ini, kalau menurut saya sebenarnya pemimpin itu adalah pelayan. Jadi kalau menjadi pemimpin ya harus sanggup melayani. Harus sanggup kita melayani. Jadi pemimpin itu adalah pelayan. Jadi harus sanggup dia menjadi pelayan sesuai tupoksinya. Nah, yang ketiga, pemimpin itu harus bisa memberi contoh. Harus bisa memberi contoh, harus bisa memberi motivasi, harus bisa menggerakkan, harus bisa mengendalikan segala sesuatu di tempat instansi yang dipimpinnya. Jadi jangan cuma istilahnya dia cuma ngomong tapi actionnya dia nol. Jangan, beri contoh dulu, baru utarakan. Oh, harusnya begini, harusnya yang kita lakukan begini. Tetapi harus bertindak dulu secara nyata, begitu. Dan juga seorang pemimpin itu harus memimpin dari hati, jangan cuma memikirkan untung dan rugi. Jadi harus memimpin dari hati dulu, nanti untungnya itu datang sendiri kemudian nantinya. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh dari hati secara baik, nanti insya Allah rezeki itu datang sendiri kemudian, kalau menurut saya. Terima kasih untuk Ya, pembahasan ya sama-sama. kami mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku kami yang kurang sopan. Ya, sama-sama. Kembali kasih.